Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Dengan kondisi terjadi ramai di akhir-akhir ini, Pak Guru merasa bahwa musuh bersama rakyat Indonesia saat ini adalah para pejabat di DPR. Iya, nah makanya isu seperti ini, isu yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan teman-temannya apa coba? Ada kepentingan asing yang ingin menghancurkan, nah gitu kan? Kita baru bekerja 300 hari sekian, tapi kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Enggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit, tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Asing tuh. Jadi gimana cara mempersatukan bangsa Indonesia dalam kondisi yang ini? Pertemukan dengan musuh yang lain gitu. Jadi ada asing lah dan lain-lain. Pak Guru udah ngelihat statement dari Wakil Ketua DPR? Yang mana? Soal tunjangan rumah? Oh iya. Ini lihat ya. Oh yang salah ngitung tapi kan. Kita lihat dulu aja. Saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Nah, itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR itu tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik, kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke setiap komisi dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6. Statement sama dia dan Puan nggak jauh beda. Jadi tentang kan tidak semuanya kebagian rumah dinas. Enggak, jadi sewa di Senayan itu 3 juta sehari. Dia tuh bilang 3 juta sebulan tuh kos paling rendah, tapi ujug-ujug 3 juta per hari. Mungkin dia kebiasaan karena kebiasaan di hotel kali ya. Jadi makanya saya per hari gitu. 3 juta tuh per hari atau per bulan gitu. Hitungan dia pada akhirnya per hari. Jadi kayaknya dia bukan kos-kosan kali, itu mah hotel. Iya, 3 juta per hari itu hotel bintang 5 yang udah mewah. Ya taruhlah di Senayan udah mewah banget. Kos-kosan atau itu ya adalah paling 40 juta lah apartemen sebulan kan per hari. Iya, itu per hari apa? Enggak, jadi itu Tapi dia statementnya kayak dirimu yang bercandaan sama Stephen Yang. Tugas kami itu berat. Jadi kami itu harus ada tunjangan dan lain-lain. Iya sih. Iya, tapi itu nah itu yang membuat saya suzon ya, buruk sangka ya, mohon maaf gitu ya, nanti dosanya saya tanggung lah soal buruk sangka ini. Tapi apakah itu sekedar keceplosan atau karena
kebiasaan markup kebiasaan markup dana gitu. Jadi pas ngomong tuh ya Sudah ini apa namanya, udah spontan kayak gitu. muscle memorinya gitu, naikin. Ya nggak tahu sih saya juga. Itu mah buruk sangkanya saya ya, dan ya namanya juga buruk sangka ya. Bu Puan juga statementnya kurang lebih sama, bahwa kenapa harus ada tunjangan di 50 juta yang perumahan itu, karena nggak semuanya dapat rumah dinas. Coba kita pikirkan bagaimana kalau nanti mereka ngontraknya di IKN gitu. Apakah mereka punya? Tapi gini nih, Baraya ya semuanya. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Itu harusnya memang digaji besar. Saya tuh setuju. Harus digaji besar tuh. Dengan catatan mereka melakukan hal yang besar. Dalam kacamata ekonomi sebenarnya hitungannya sih sederhana. Sederhananya gini nih. Kalau ada karyawan yang keberadaan dia itu bisa naikkan laba perusahaan sampai 100% misalkan, maka gajinya dinaikin 50-100% atau dikasih bonus tahunan itu wajar. Gitu kan? Kalau ada seorang direktur misalkan yang dia itu mampu membawa perusahaan sampai naik sekian persen keuntungannya, itu dia digaji besar, kemudian investor setuju untuk naikin itu, investor itu gak akan komplain karena sesuai. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah badan-badan, instansi, institusi-institusi yang berhubungan dengan negara itu gajinya besar, apakah dia merugi atau untung? BUMN, ada yang gajinya itu sampai ratusan, sampai tembus miliaran, padahal BUMN-nya tuh rugi. Gara-gara dia BUMN jadi rugi, tapi dia gajinya paling gede. Nah itu yang jadi masalah tuh. Saya tuh sangat setuju pada bapak-bapak DPR, gaji Anda tuh 200 juta tuh saya setuju. Per bulan 200 juta setuju. Tapi kerjanya itu harus sesuai dengan gajinya. Kan itu hitungan ekonomi yang lumrah lah. Gak usah kita belajar masuk ke stan untuk dapat hitungan kayak gitu, kan mudah. Nah sekarang DPR itu kebanyakan ngurusin usulan-usulan pemerintah untuk jadi undang-undang, bukan usulan rakyat, bukan urusan daerah. Kemudian sekitar 70-80% mereka rapatnya di hotel, tertutup dan tidak diketahui oleh publik. Jangankan aspirasi itu jadi undang-undang, aspirasi itu hanya sekedar dibicarakan aja tidak. Dan kalaupun dibicarakan, rakyat tuh nggak tahu, notulennya nggak tahu. Kemudian kamera gak ada yang bisa melihatnya karena rapat tertutup. Coba apa-apaan itu tuh. Dalam situasi rakyat yang membutuhkan aspirasinya itu disampaikan, dan itu adalah tugas dari DPR, DPR tidak pernah mewujudkan itu, tapi minta naik gaji sampai 100 juta sebulan. Dan gajinya itu main curang gitu. Gimana main curang tuh? Gajinya kecil, 4 juta. Biar seolah-olah gajinya kecil. Iya, dan nanti ada urusan pajak ini itunya juga ngaruh gitu. Itu tunjangan beras berapa coba cek? Ya itu sekitar 12 juta sebulan. Nah coba bayangkan atuh Baraya, please lah dengan anggaran yang sekaya gitunya itu. Tolonglah. Jadi pertama ya, Baraya itu kerja dulu baru dapat duit. Itu rumus di mana-mana. Kerja dulu baru dapat duit. DPR kerjanya apa? Ngurusin apa? Kok minta tunjangan gede dapat duit? Itu setiap rapat dapat duit, setiap makan dapat duit. Coba jatah makan DPR untuk sekali makan di dalam rapat berapa? 180.000. Sekali makan, sekali rapat. Satu orang. Nah, gaji yang makan yang dijatahkan Pak Prabowo untuk anak-anak kita itu berapa? 15.000. 15.000 mau kegedean, sekarang mau 10.000, dipotong ini itu kan nanti kecil banget. Nah, mewakili rakyat tapi sangat tidak mewakili itu. Jadi ya kayak gitulah, menyebalkan itu. Jadi please lah, sekali lagi kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah komplain dengan pajak yang naik. Asal kompensasi balik ke masyarakatnya itu jelas gitu. Kita gak pernah juga komplain soal gaji
DPR yang naik. Asal mereka tuh kerja buat kita jadi DPR beneran, bukan jadi mafia gitu. Kan gitu. Ya kayak kan di negara luar kayaknya pajaknya juga besar-besar juga, tapi kan BPJS dia nggak bayar lagi, nggak, bukan BPJS, kesehatan dia nggak bayar lagi dan lain-lain. Sedangkan Iya, kan kita di terpecah negara-negara gitu. yang sudah maju tuh ya pajak tuh memang bisa gede banget gitu. Tapi mereka tuh yang nggak banyak komplain soal pajak karena mereka tuh ngeliat kok. Oke, udah segini gitu. Jadi jadi seperti yang saya pernah bilang beberapa kali, jadi pajak tuh sebenarnya dipahaminya sebagai investasi, bukan sebagai zakat ya, sebagai investasi gitu. Jadi rakyat menginvestasikan uangnya itu kepada pemerintah. Nah, setelah dikasih setengahnya itu, ternyata apa? Kemakmuran dari rakyat itu melesat. Dan bisa dihitung. Ada kalkulasinya. Bisa ketahuan. Transparansinya. Bisa kelihatan. Jadi, oke, saya kasih 50. Worth it nggak sih? Ya worth it lah. Orang penghasilan saya naik berkali-kali lipat. Karena apa penghasilan saya naik berkali-kali lipat? Karena pas mau bangun rumah, tidak ada ormas. Tidak ada yang malakin. Tidak ada kang parkirnya. Kemudian si makanan, saya bikin toko misalkan untuk bikin makanan dan lain-lain sebagainya. Itu si jalannya di depannya sudah bagus. Kemudian jarak dari kantor ke sininya sudah diakomodasi. Sudah santuy. Kemudian saya masang iklan, sudah tidak ada yang ngerobek, masang spanduk, semuanya udah selesai gitu. Jadi ngasih 50% penghasilan untuk negara dan itu kembali lebih besar daripada itu dalam bentuk non material, itu sama seperti kita beli jasa gitu. Jadi sama seperti saya ngomong ke negara, nih negara saya kasih 1 triliun tapi kamu kasih ke saya ya. Jadi ya kayak kita beli fasilitas aja. Jadi sistem dan si infrastrukturnya tuh mendukung apa yang mau kita lakukan. Iya, ya udah kayak gitu. Jadi sekolah gratis, oke. Gak usah keluar biaya lagi. Dan sekolah gratisnya itu si guru-gurunya itu dibayarnya udah gede banget. Jadi anak masuk sekolah pulang tuh happy. Jadi di salah satu acara TV ada presenternya tuh nunjukin bahwa DPR dapat tunjangan rumah, biaya rumah 50 juta per bulan. Sedangkan warga masyarakat yang gajinya UMR itu langsung dipotong 3% untuk tapera yang tak jelas kapan taperanya didapatkan. Terus statement dari si anggota DPR-nya adalah, silahkan tonton. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Sudah, ini potongan videonya ya. Jadi saya menyangkut-pautkan ini cacat logika dari kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut. Menurut Pak Guru, ketika membandingkan rakyat jelata, tukang beca dengan DPR, apakah itu termasuk dalam cacat logika? Itu benar-benar cacat logika. Seandainya kata perwakilan rakyatnya hilang. Jadi ngaku aja Bapak yang tadi itu dewan gitu aja. Nah, kalau misalkan ngaku kami itu dewan gitu, tanpa perwakilan rakyat, maka pernyataan tadi untuk membandingkan rakyat dengan mereka itu cacat logika. Itu beneran. Tapi kalau Dewan Perwakilan Rakyat dibandingkan dengan rakyat, ya memang harus dibandingkan, namanya juga perwakilan rakyat. Jadi gini nih, dirimu di kelas ada rapat misalkan, rapat guru itu ngundang perwakilan kelas, perwakilan siswa, ayo perwakilan siswa kumpul di sini. Yang ngumpul di situ teh siswa atau orang tua siswa? Ya siswa, namanya juga perwakilan siswa tuh pasti siswa. Asep. Gimana sih Baraya, ini aneh pisan. Jadi kalau misalkan tidak ngaku perwakilan rakyat ya boleh ngaku seperti itu. Ya kami itu pejabat yang terpisah dari rakyat. Oke lah seperti itu. Tapi kalau misalkan membandingkan ya harus dibandingkan dengan rakyat. Atau udah kan ngakunya juga perwakilan dari rakyat, dan idealnya perwakilan dari rakyatnya memang ada itu di situ, perwakilan tukang beca, perwakilan petani, perwakilan apa. Nah ini selama ini Anda tuh mewakili siapa?
Ini aneh. Terus nuduh cacat logika lah bisa sama si presenternya. Astagfirullah, Anda itu bagaimana sih? Ya udah, jangan ngaku sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Itu siapa sih namanya? Saya pun tidak tahu. Ayo kita kejar medsosnya. Kita kirim buku logical fallacy. Enggak ada ya. Ada terlambat. Nah, ini logical fallacy ya, itu soal cacat logika itu mohon Pak ini baca buku ini, karena beliau tuh ngaku perwakilan rakyat. Jadi dalam demokrasi itu sistemnya gini nih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam sistem demokrasi ini logika demokrasi. Dalam logika demokrasi, setiap orang dalam satu warga negara itu memiliki kewenangan dan memiliki kesempatan untuk memimpin. Tapi tidak mungkin memimpin semuanya. Pemimpin tuh nggak mungkin banyakan. Gak mungkin seluruhnya banyakan gitu. Nah, jadi harus bagaimana? Harus didelegasikan. Jadi yang banyak itu mendelegasikan kepentingan dan suara dari mereka itu ke satu pihak. Katakanlah DPR, ya katakanlah. Nah, jadi DPR itu adalah representasi dari rakyat. Jadi representasi dari kewenangan dan keinginan rakyat. Jadi kalau dia sudah tidak mau dibandingkan dengan rakyat, tukang becak dan lain-lain, ya jangan ngaku sebagai perwakilan rakyat. Ini otaknya kayak gimana, saya tuh pusing. Jadi gini nih, PBB mengundang perwakilan Indonesia. Yang datang ke sana emang orang Amerika? Ya enggak lah, orang Indonesia. Harusnya merepresentasikan Indonesia juga. Iya, mewakilnya yang datangnya orang Indonesia. Ya kalau perwakilan rakyat tapi nggak mau dibandingkan dengan rakyat. Ya, tapi mungkin ini masalah mungkin kepotong gitu ya, mungkin kepotong. Nanti saya akan cari video full aja. Cuman di iNews kalau itu. di potongan itu, saya mohon maaf Bapak, itu Bapak tuh harus ngaku kami itu adalah perwakilan tukang beca gitu, harus ngaku kami itu perwakilan nelayan, itu harus ngaku. Jangan sampai ngakunya itu pas masa kampanyenya aja. Pas ditagih yang seperti ini kok jangan dibandingkan. Semelekete. Sama ini. Berarti kalau misalkan si DPR ini bisa dibilang perwakilan rakyat, berarti eksekutif tidak harus mewakilkan rakyat atau gimana? Enggak, eksekutif itu eksekutor. Jadi gini Samsudin, jadi dalam tata negara trias politika yang dianut masyarakat Indonesia sekarang, itu ceritanya tuh gini, semua kebijakan, semua keputusan, semua kewenangan dan kedaulatan itu adalah milik rakyat. Idealnya dan harusnya gitu ya. Memang begitu. Itu namanya demokrasi, makanya demokrasi pemerintahan rakyat. Jadi semua keinginan rakyat, semua keputusan rakyat itu harus mewujud. Karena ketuanya adalah si rakyat. Tapi karena tidak mungkin semua orang itu memimpin, jadi didelegasikan kepada DPR. Nah, DPR itulah yang kemudian bikin undang-undang. Nah kan, undang-undang itu apa? Artinya peraturan yang melingkupi seluruh rakyat Indonesia itu dibuat oleh perwakilan rakyat Indonesia. Wajar kan? Nah, perwakilan rakyat Indonesia itu bikin peraturan. Nah, peraturan itu siapa yang mengeksekusi, yang melakukannya itu? Pemerintah, eksekutif itu. Presiden dan menteri-menterinya. Jadi misalkan rakyat menginginkan agar pendidikan Indonesia itu maju, maka dibikinlah undang-undangnya. Bahwa cara untuk mewujudkan pendidikan yang maju itu adalah anggaran negara harus 20%, misalkan begitu. Itu DPR yang bikin. Nah, itu kemudian diserahkan kepada presiden. Kemudian presiden, oh gitu, oke lah, saya angkat menteri keuangan, saya angkat menteri pendidikan, silahkan kalian berkolaborasi gimana menciptakan pendidikan yang bagus dengan anggaran 20% dari APBN. Nah, itu presiden yang mengeksekusi itu. Kemudian ada aspirasi dari rakyat. Rakyat ingin agar masyarakat Indonesia itu tidak ketergantungan pada impor beras. Itu aspirasinya, keinginannya. Nah, DPR bingung, oh gimana caranya rapat? Akhirnya diwujudkanlah. Ya sudah, kalau gitu kita buka lahan 1 juta hektar di Kalimantan, misalkan ya, di Kalimantan. Nah, siapa yang melakukan itu? Diserahkan kepada presiden, aturan itu tuh diserahkan pada presiden. Presiden mikir, wah gimana seperti ini? Oh berarti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, ayo kumpul di sini rapat gimana caranya
menghasilkan lahan sekian juta hektar untuk pertanian beras agar kita tidak ketergantungan sama negara lain. Nah gitu. Nah terus sesudah itu nanti diawasi semuanya itu diawasi. Kalau misalkan ada masalah beberapa diantaranya, kalau misalkan si pemerintah ternyata ngaco gitu ya, nah itu diawasin sama DPR, diliatin, karena DPR juga harus mengawasi, karena rakyat tuh harus mengawasi. Kalau misalkan ada masalah apa-apa, nah nanti urusannya sama hukum, nah gitu. Jadi makanya ada yudikatif juga banyak kan, ada MK, ada MA, ada ya pokoknya mah semuanya gitu. Nah begitu. Jadi, berarti seharusnya si 3 poros atau si 3 pilar ini tuh dipimpin oleh 3 orang berbeda atau dalam jenis-jenis orang berbeda? Ya memang harusnya. memang dipimpin oleh orang yang berbeda. Cuman di Indonesia memang dipimpin oleh 3 orang yang berbeda, tapi ada di satu pihak yang sama. Itu masalahnya. Jadi presiden kita dari partai Gerindra, DPR-nya dari partai Gerindra juga ada di situ. Ya kayak gitulah. Walaupun sekarang ada Ibu Puan yang katanya dari PEDIP gitu ya. Tapi saya ragu apakah beliau punya suara di dalam sana. Aduh, ini saya dapat ilmu yang saya tuh dari SMA, saya dijelaskan tentang trias politika ini, tapi sekarang saya kayak nge-refresh lagi. Oh iya benar. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.